Gimana kabarnya Ustaz? Baik. Apa kabar Cece? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Mana sih non kita mulai? Iya, Ustaz, dimulai aja. Mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan pada puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun antum berada. Kita dipertemukan dalam suasana hujan ya. Semua hujan ya. Di tempat saya hujan, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun pada hari ini membawa kemanfaatan, membawa keberkahan buat kita semua. Pertama, mari kita bersama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmah karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kembali pada hari ini tanggal hari Ahad 20 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan rutin kita ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita bersama hadir atau bersama dalam acara ini untuk bersama-sama insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pada hari ini kita dalam seri ketahanan keluarga ya, seri ketahanan keluarga, insya Allah kita akan mendapatkan atau mendengarkan bahasan materi yang sangat penting kita semua. Nggak tahu. Ini pakai catering saya Bu ini Bu. Pakai catering saya. Pakai Indosat. Lebih jauh dalam acara, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara, tidak ada salahnya saya mengingatkan, nanti saya mengingatkan untuk saya, keluarga saya dan antum sekalian, mari dalam situasi yang masih belum membaik ini, kita senantiasa menjaga kesehatan kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan,
pakai masker. Kalau sekarang nggak pakai masker nggak apa-apa, kita di rumah masing-masing. Cuci tangan, sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan, dan taati protokol kesehatan yang lainnya. Kita berharap pandemi yang sedang mewabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari bersama mungkin kita perlu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mendoakan untuk para ustadz-ustadz kita, para alim ulama, para guru-guru kita yang mungkin wafat, utamanya pada tahun-tahun ini. Juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, lebih khusus bersama kita doakan untuk Ustadz Dani, Ketua DPC kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya agar beliau bisa kembali beraktivitas bersama kita. Dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi Indonesia ini dan juga dari negeri-negeri di mana asma Allah diagungkan. Ala hadini wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, mari bersama kita dengarkan Taujih Robani yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Syekhan bin Muhammad yang akan memperdengarkan Tilawatul Quran, yaitu dia akan membaca surah Maryam ayat 1 sampai ayat 11. Pada Ananda Muhammad Syekhan dipersilahkan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني
الآية قال آيتك ألا فلما فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Insyaallah. Jazakallah khairan untuk Muhammad Syekhan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Anda Muhammad Syekhan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kelas berapa? Kelas Ya. kelas 1, Pak. Kelas 1 SMA. SMA. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Iya, Pak. Syekhan bisa jadi hafiz ya. Atau ahli Quran. Amin, Pak. Terima kasih ya. Amin, amin. Ya, Pak. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari kaderisasi DPC PKS Jati Sampurna. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz pada beliau. Silahkan. Terima kasih Pak Said atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Pada hadirin sekalian, para panitia sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasah min sadaqatin jariyati wa ilmin yanfa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di pagi yang cerah, di bawah rintik-rintik hujan ya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua, buat antum semua yang hadir dalam kesempatan kali ini untuk mengikuti kajian parenting bersama Ustaz Arsyad. Siapkan alat-alat tulisnya, ya, ambil ilmu dari beliau yang begitu kaya ya tentang dunia parentingnya. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sambutan dari kami mewakili struktur kaderisasi DPC Jati Sampurna dalam kesempatan kali ini ya. Bahwasannya agenda kali ini adalah agenda parenting ya. Kita coba mengangkat tema ini dengan satu harapan ya. Bagaimana ayat ataupun hadis yang tadi sama-sama kita sama-sama dengarkan ya. Kita ingin sekali menjadikan keluarga kita adalah anfusakum wa ahlikum nar. Menjadi keluarga yang dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Para peserta sekalian dan panitia, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis tadi, apabila telah wafat manusia akan terputus amal perbuatannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, wa waladun shalihun yad'u. Di poin terakhir yang kita harapkan ya, ketika nanti kita meninggal di dunia, hanya 3 hal yang mengikuti kita: sedekah jariyah yang kita lakukan, ilmu yang senantiasa kita tebar, dan waladun sholihah. Dalam kesempatan kali ini kita akan konsen di waladun sholihah. Ya. Kita berharap agar dari anak-anak kita, ya, anak adalah anugerah yang Allah telah titipkan pada kita, keluarga-keluarga muslim. Ya.
dimanapun kita berada, ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga semaksimal mungkin agar anak bisa membersamai kita di surga kelak, ya. Agar anak tidak menjadi bumerang kita ketika kita nanti masuk surga, ya. Jangan sampai ketika anak tidak dirawat, diajarkan hal-hal yang baik, ya, anak akan jadi bumerang buat kita, termasuk di surga kelak, ya. Kita berharap bahwasanya anak yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada kita, ya, menjadi anak-anak yang berbakti pada kita, ya, pada kedua orang tua, ya. Menjadi anak yang soleh, ya, dan menjadi penerus dari keluarga-keluarga Muslim pada umumnya, ya. Kalau ketiga hal ini kita dapatkan pada anak-anak kita, maka beruntunglah kita sebagai orang tua. Tentu banyak hal yang akan kita kaji, yang akan kita ikuti dalam parenting ini, ya. Ada sebuah harapan-harapan besar bagaimana kita menjadikan anak kita tadi berbakti, soleh, dan menjadi penerus dalam dakwah, ya, penerus dalam gerakan dakwah dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan para hadirin sekalian yang ada di sini nanti akan tergugah dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Arsafah. Narasumber materi masuk dalam keruangan Zoom kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Putus suaranya ya? Baik. Terima kasih pada Dr. Madi. Melangkah pada acara berikutnya. Namun sebelum kita masuk pada acara inti, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Arsal Shah, tidak ada salahnya kalau kita bersama menyaksikan penampilan dari Ananda Syamil yang akan menyampaikan orasi. Ananda kita ini akan menyampaikan orasi dengan dua bahasa. Ananda Syamil sudah bersama kita? Ananda Syamil? Assalamualaikum. Sudah? Iya, dialog ya di sana ya. Sudah ya? Halo. Halo Ustaz, linknya udah sampaikan ke Antum, Ustaz. Itu dia. Ya, dipersilakan pada Ananda Syamil untuk menyampaikan orasi dengan dua bahasa. Afwan Ustaz, Ananda Syamil, saya sedang di luar, jadi tidak bisa bersama dengan Ananda Syamil, jadi tidak bisa untuk orasi untuk kali ini, Ustaz. Afwan juga. Oh gitu, ya. Berhalangan ya? Iya, nah Ustaz. Ahlan Ustaz Arsal Shah. Ya. Ya Ustaz. Sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, berarti kita langsung masuk ke acara inti kita bersama kita dengan Ustaz. Kita akan mendengarkan materi yang tentunya sangat berguna, sangat penting buat kita semua. Yaitu temanya anakku awalku. Anu saja, anakku mawaliku. Ya, betul. Ahli warisku. Ini mungkin pertanyaan yang penting yang mesti dipertanyakan oleh kita semua, para orang tua, baik bapak maupun ibu maupun para calon orang tua. Pertanyaan, apakah anak
anak kita menjadi ahli waris kita? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan semacam apakah anak-anak kita akan jadi ahli waris kita? Karena ahli waris yang dimaksud tentunya bukan sekedar atas materi ya. Kalau ahli waris materi, insya Allah anak kita siap semuanya. Ya. Harta yang kita tinggalkan, insya Allah semuanya siap. Mereka jadi pewaris. Alhamdulillah, tidak jarang sampai antara anak berkelahi karena warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Itu apakah anak kita jadi pewaris kebaikan yang atau apakah anak kita jadi pewaris cita-cita kebaikan orang tuanya? Seperti tadi yang dibacakan oleh Ananda Sehan, surat Maryam, juga bagaimana Allah menceritakan kekhawatiran Nabiullah Zakaria, di mana usia sudah lanjut, tapi beliau belum punya keturunan, belum punya keturunan yang bisa menjadi ahli warisnya. Ahli waris yang diharapkan Nabiullah Zakaria ini kan ahli waris akan mewarisi hartanya, tapi ahli waris meneruskan kebaikan-kebaikan pada beliau. Tepatnya dalam ayat itu, ini fitul mawali warai wa kanat imra'atu quriyah milagin tawaliyah. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkan aku seorang anak dari sisimu. Ini kekhawatiran, kegelisahan orang tua ketika anak-anaknya atau ketika beliau belum mempunyai keturunan, atau yang sudah mempunyai keturunan mestinya gelisah apakah anak kita akan menjadi penerus kebaikan kita atau penerus kebaikan kita. Sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabiullah Yakub ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Ketika ajal hampir menjemput beliau menanyakan, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah peninggalku nanti wahai anak-anakku? Inilah kekhawatiran, kegelisahan yang mestinya ada pada dada-dada kita para orang tua maupun sang orang tua. Apakah anak kita akan menjadi ahli waris kita dalam kebaikan? Untuk itu, insya Allah materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Arsal Shah adalah materi apakah anak kita jadi ahli waris kita, menjadi penerus kebaikan-kebaikan orang tua, atau menjadi 18.000 aja lah ya, bukan 20.000. Para orang tua. Tidak panjang lebar, mari bersama kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Arsal Shah. Anakku, mawalikukah? Pada Ustadz Arsal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa yaj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam
untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat taufiknya, sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bukan hanya beriman, tapi kemudian mewujudkan iman itu dalam aplikasi amal-amal saleh kita. Dan tentu yang tak henti-hentinya kita juga selalu mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi teladan dalam semua urusan, dalam semua aktivitas kehidupan, dan mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang mengambil insight dari setiap keteladanan beliau di dalam kehidupannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallah kepada Said Jayan yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada seluruhnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di dalam majelis ini. Sebelum saya mulai, suara saya cukup jelas ya? Jelas ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum judulnya anakku mawaliku, jadi ini kalimat tanya yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Bukan hanya menjawabnya, tapi juga mengupayakan jawaban itu. Nah, tapi sebelum saya masuk lebih jauh ke dalam tema bahasan itu, saya ingin mengajak kita semua, ya, termasuk saya pribadi, untuk sama-sama merenungkan, sebagaimana di pertemuan yang awal juga ketika bicara tentang pernikahan, saya juga mau mulai dengan mengajak untuk merenungkan tentang apa yang menjadi harapan dan tujuan kita ketika kita mendidik anak kita. Kalau di pertemuan yang lalu tentang kenapa kita menikah, gitu. Kalau sekarang tentang mengapa kita mendidik anak kita, apa harapan kita dan apa tujuan kita. Saya akan kasih 3 alternatif jawaban sama, ya, dan saya minta semuanya bisa menjawab dengan menulis di chat saja, ya, di chat saja pilihan. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita mendidik. A. Apakah kita mendidik anak kita agar anak kita menjadi seperti yang kita inginkan? B. Apakah kita mendidik anak kita sebatas menjalankan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab orang tua sebagaimana yang harus sebagai amanah yang harus ditunaikan sebaik mungkin? C. Agar anak kita menjadi seperti yang Allah kehendaki. Apakah A, apakah B, apakah C? Silakan. Ya. Baru beberapa. Yang lainnya? C, 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 C. C lagi. C lagi. C lagi. A, C, oke. Ada lagi yang lain? B. Oke. B. Yang lain? Waduh, A, B, dan C. Disuruh pilih A atau B atau C, diambil semua. Yang lain silakan. Oke, C. Dari sekitar 56 yang jawab baru 19 orang. Masih ada 40 kurang lebih, ya, 36 orang lagi. Oke, C. Yang lain?
Paling tidak separohnya lah. Ini baru 20. 21. Saya ingin 30 orang minimal bisa menjawab. Atau menjawabnya. Baru 21 orang. 9 orang lagi, silakan. 22 orang. 23. Kalau belum 30 saya nggak akan mulai. Baru 23 orang. 7 lagi. 24. 25. 5 lagi. Silakan 5 orang lagi yang belum menjawab. C 26, 27, 3 lagi. 28, 2 lagi. Silakan 2 orang lagi. Oke, baik. Baik, Bapak sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau bertanya. Ini yang banyak jawab C, terus yang kedua A dan yang ketiga B. Saya mulai dari yang terbanyak. Satu saja, satu orang. Silahkan di unmute. Kenapa C? Satu orang saja. Kenapa C jawabannya? Oke. Pak Dwi Wibowo. Dwi Wibowo, silakan. Kenapa C? Avantar, aneh baru gabung nih, jadi aneh ikut C aja Ustaz, karena banyak gitu. C nih. Iya, aneh ikut baru gabung nih gitu. Berarti pilihannya tanpa kesadaran ya? Iya, tanpa kesadaran nih. Baru ikut Oke, gabung baik. Ustaz, Avantar. Taib. Kalau gitu, Ustaz. silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Liza, Ibu Liza. Oh, silakan Bu Riza. Tapi suratnya Anda lupa Ustaz ayatnya. Jadi di situ dikatakan apa namanya? Artinya apa sih ya? Surat Maryam. Didiklah anaknya. Apa maksudnya bukan didik kamu agar menyembah kepadaku gitu. Oke, Al-Baqarah tadi ya. Oke, baik. Kisah Yakub berarti ya. Iya, Nabi Yakub, betul. Baik. Itu yang C. Oh. Yang A tadi ada Bu Dewi, silakan. Atau siapapun yang A, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Halo, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selama ini jadi selama ini mendidiknya karena dia punya kemampuan di bidang akademis ya. Jadi selama ini bapaknya itu mendidiknya secara itu aja kan. Jadi kalau agama nanti bisa nyusul gitu kayaknya, Ustaz. Oh gitu. Itu bapaknya atau ibunya, Bu? Bapaknya maunya begitu. Kalau ibu sendiri gimana? Kan dia lagi jawab ibu nih. Kalau saya kurang bisa karena kalau kurang dukungan dari suami susah ya. Jadi saya nggak terlalu bisa ini, tapi saya mengarahkan aja sih. Oke, baik. Yang jawabannya B tadi silakan. Ada yang sempat lihat saya tadi Pak Erawan, silakan. Gantian nih bapak-bapak nih. Nama siapa? Tadi ibu-ibu semua. Silakan. Ya, saya selaku pemimpin nanti tanggung jawabannya terhadap KPM. Jadi saya dalam rangka menaikkan kewajiban pemimpin, jadi harus memenuhi kewajiban anak saya. Itu Ustaz. Oke. Itu kenapa jawabannya B ya? Iya. Jadi harus memenuhi kewajiban. Jawaban Pak Guru kayaknya ya. Oke, Taib. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala.
Kalau saya akan memilih jawabannya B. Ya, kenapa saya memilih jawabannya B? Sebab, Bapak sekalian, sebab saya tidak ingin menjadi seorang diktator. Ya, saya tidak ingin menjadi seorang diktator yang menginginkan anak saya itu menjadi seperti yang saya inginkan. Pokoknya kamu harus gitu. Jadi anak kita seperti tanah liat buat kita, ya, yang dia akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Hanya seperti benda mati saja kita perlakukan. Ya, dan saya tidak ingin saya menjadi seorang diktator yang seperti itu. Karena apa? Karena saya juga tidak tahu yang saya inginkan itu yang terbaik atau tidak. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, seindah apapun mimpi kita, masih lebih indah rencana Allah untuk kita. Itu kata Imam Ghazali. Ya, seindah apapun mimpi kita, termasuk tentang anak kita yang kita inginkan, masih lebih indah kan? Rencana Allah kan untuk kita terhadap anak kita. Kemudian kenapa saya nggak mau C? Karena saya pun makhluk, sebagaimana anak saya juga makhluk. Saya adalah makhluk yang tidak pernah tahu apa yang Allah kehendaki atas anak saya. Ya, jadi kalau saya ingin mendidik dia menjadi apa yang Allah kehendaki, saya nggak pernah tahu apa yang Allah kehendaki atas dirinya. Apakah dia akan menjadi syaqiyun atau sa'idun? Apakah dia akan menjadi orang yang menderita di neraka nanti, atau justru menjadi orang yang bahagia di surga? Saya nggak tahu, karena belum terjadi, ya, dan juga sama-sama belum ada di alam akhirat. Dan saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan Allah menegaskan kepada kita dalam surat Yunus misalnya. Dalam surat Yunus ayat 99 dan ayat 100. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa law syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kata Allah, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah akan beriman semua orang yang di muka bumi ini, seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Itu kata Allah. Apakah kita akan memaksa semua manusia akan menjadi orang beriman semuanya? Termasuk diantaranya adalah anak kita. Apakah kita akan memaksa mereka? Padahal Allah mengatakan seperti itu. Lalu di ayat 100 Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rajsa 'ala allazina la ya'qilun, kata Allah. Dan tidak seorang pun, kata Allah, wa ma kana li nafsin, dan tidaklah seorang pun an tu'mina illa bi idznillah, yang dia akan beriman kecuali dengan izin Allah. Sekali mereka Allah. Wa yaj'alur rajsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kata kuncinya di akal. Lalu kita dengar nasyid Rehan ya. Bukan. Ya Rehan ya, atau The Zikr. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Artinya kita nggak pernah tahu, Bapak sekalian. Tapi yang kita tahu adalah hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang kita tahu adalah hari ini. Apa yang kita tahu hari ini? Yang kita tahu hari ini adalah diri kita. Bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah itu adalah anak-anak kita. Dan karena dia amanah, Allah jelas mengatakan, pada aflahal mu'minun wallazina hum ala salatihim yuhafizun wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum
hafidun. Salah satu di antaranya adalah li'amanatihim wa ahdihim ra'in. Allah kasih kita amanah, dan amanah itu harus dijaga, diperhatikan, ra'un. Karena barang siapa yang tidak menjalankan amanah, dia khianat. Dan khianat itu salah satu di antara ciri atau tanda kemunafikan. Maka tidak ada jalan lain yang bisa saya lakukan hari ini kecuali berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah itu. Amanah sebagai orang tua yang diamanahi anak. Kita tidak berkehendak atau tidak boleh menentukan anak kita menjadi apa dan siapa, sebagaimana kita tidak juga tahu dia akan seperti apa ke depannya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, misal, contoh, ini tidak belum dalam bab selamat atau tidak selamat, baru dalam bab laki perempuan saja. Kita pengennya laki atau kita pengennya perempuan. Allah kasih contoh dalam surat Ali Imran ayat 35. Ketika Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika dan istri dari Imran itu berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan. Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Aku menazarkan kepadamu ya Allah, anak yang di dalam perutku ini muharraran, agar dia menjadi pengawal, menjadi orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ini sebenarnya isyarat. Kenapa isyarat? Dia minta anak laki-laki. Dia menazarkan, kalau dia laki-laki, ya Allah akan aku jadikan dia. Karena tidak ada sejarahnya orang yang berkhidmat menjadi di Baitul Maqdis itu perempuan di masa itu. Muharraran itu adalah orang yang menjaga dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Sampai kenyataannya suatu ketika kan ternyata bahkan dia Allah menutup kalimat itu, fataqabbala minni innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang Maha mendengar, dan lagi Maha mengetahui. Fataqabbala minni, dan kabulkanlah dari doaku ini, seperti itu. Karena engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tapi ternyata kan kenyataannya begitu lahir anaknya perempuan, Siti Maryam, ya. Yang lahirnya Siti Maryam ini, ya dalam tanda petik menegasikan dari nazarnya tadi, karena nggak mungkin perempuan, belum ada sejarahnya. Berarti tidak sesuai dengan yang dia menginginkan sesuatu, itu menurut dia baik, gitu. Jadi pengabdi, jadi berkhidmat kepada Baitul Maqdis itu kan baik, gitu. Tapi ternyata ya, kehendak Allah tidak begitu. Nggak tahu dia apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memilih jawaban B, ya, bahwa dia semata menjalankan amanah saja. Mungkin kita banyak terkecoh dengan kalimat sematanya, gitu, seakan-akan minimal, gitu. Ya, jalanin amanah aja lah. Tapi sungguh ketika kita memilih jawaban B, semata menjalankan amanah sebagai orang tua, tanggung jawabnya semaksimal mungkin, maka pada saat itu kita harus totalitas untuk mendidiknya. Itu sebabnya yang dihukumi adalah totalitas kita. Untuk diri kita, yang dihukumi adalah totalitas kita. Karena keberhasilan itu bukan pada tercapainya tujuan, tapi pada komitmen dan konsistensi kita dalam menjalani proses itu. Ya, jadi keberhasilan mendidik anak kita bukan pada tercapainya tujuan. Karena kalau tercapainya tujuan, Nabi Nuh gagal jadi orang tua. Kenapa? Anaknya tidak beriman kepada Allah. Kalau bicara itu, maka Nabi Adam gagal.
Kenapa? Salah satu antara anaknya adalah pelopor pembunuhan. Seperti itu. Tapi kan kita tidak pernah mendengar tentang kegagalan itu. Dan Nabi Nuh serta Nabi Adam alaihissalam tidak dihukumi oleh Allah dengan dalam tanda petik kegagalannya itu. Sebab keberhasilan itu gagal atau tidaknya bukan dilihat dari tercapainya kah tujuan mendidik anak itu dia menjadi anak saleh yang dikehendaki Allah, tapi lebih kepada komitmen kita dan konsistensi kita di dalam mendidiknya secara maksimal. Kenapa? Karena tujuan itu juga bukan pada yang menjadi tujuan kita mendidik itu juga bukan dia jadi anak soleh atau bukan, tapi tujuan itu adalah saat berjumpa di surga. Dan tidak satu pun di antara kita yang tahu apakah kita akan berjumpa di surga atau tidak dengan anak-anak kita. Itu sebabnya mendidik anak itu dia butuh narasi yang panjang. Karena apa? Karena bukan hanya bicara tentang konsep, tapi kita bicara tentang perjuangan. Konsep ada, tapi tidak diperjuangkan, sama juga bohong. Maka dia bicara tentang sebuah pekerjaan panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala itu di awal sebagai pengantarnya. Jadi kesadaran itu penting. Sehingga nanti dia akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mendidik mereka. Kalau kita ingin dia menjadi seperti yang kita inginkan, maka apa yang kita lakukan nanti kita hanya akan mengekang anak kita dan kita mengabaikan potensi-potensi lain yang dia miliki bahkan dia inginkan. Kalau kita menginginkan mendidiknya untuk menjadi sesuai yang Allah kehendaki, sementara kita nggak tahu apa kehendak Allah atas dia, maka kemudian satu, kita akan memanipulasi kehendak Allah yang sesungguhnya itu kehendak kita. Ya kan kehendak Allah dia jadi orang beriman. Kata siapa? Kan seperti itu. Ya. Itu kehendak kita. Balik lagi nanti kayak yang A jadinya. Tapi maka yang terjadi ketika anak itu tidak menjadi seperti yang dikehendaki Allah menurut versi kita, boleh jadi nanti akan ada dalam tanda petik ya kekerasan-kekerasan dan judgment, atau bahkan mungkin kekecewaan yang luar biasa pada diri kita yang menimbulkan kesedihan dan kedukaan. Sehingga boleh jadi kemudian hal itulah yang membuat banyak orang tua melakukan keburukan. Demi untuk biar anaknya masuk pesantren supaya jadi anak soleh, duit nggak ada misalnya. Nggak ada apapun dia lakukan untuk dapatin duitnya. Dan bukan tidak mungkin akhirnya dia melakukan sesuatu yang buruk. Tapi sekalian, maaf nih suara apa ya? Oke. Nah, Bapak sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika itu basic, itu landasan. Karena itu akan menentukan bagaimana pola-pola kita dalam mendidik. Nah, kemudian kita bicara tentang mawali. Pertanyaannya apa itu mawali? Ayatnya mungkin tadi sudah dibacakan dan tadi saya juga sudah menyebutkan di antara maknanya. Di dalam surat Maryam ayat 55 ayat 5 gitu. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inni khiftul mawali wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah sampai usia tua, ya sudah rapuh tulang-tulangnya, sudah keriput kulitnya, sudah putih rambut dan jenggotnya. Sementara istrinya pun begitu juga, plus mandul pula. Maka kemudian dia tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah. Dan doanya itu adalah agar dianugerahkan anak. Dan dia membahasakan dengan kalimat wa inni khiftul mawali, dan sungguh aku khawatir, khiftul, aku khawatir
terhadap apa? Mawali. Mawali sepeninggalku. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar dari Nabi Zakaria meminta dianugerahkan anak bukan semata untuk memperpanjang, mempertahankan keturunannya. Bukan semata agar hidupnya ada warna dan kebahagiaan dengan lahirnya anak. Tidak. Tapi berangkat dari kekhawatiran dia. Kekhawatiran dia, jika seandainya dia wafat, maka orang-orang yang mewarisi dirinya, sehingga kadang ya, ada yang menerjemahkan kata mawali itu dengan makna kerabat. Ya, kerabat itu artinya bisa apa, keponakannya, sepupunya, atau siapapun kerabat-kerabat dekatnya. Dia khawatir jika seandainya dia wafat, maka kemudian kerabat-kerabatnya itu akan merusak atau membuat jadi rusak agama yang dia bawa dalam risalah. Jadi kekhawatiran akan eksistensi agama ini. Bapak sekalian luar biasa. Ya. Dan ini harusnya menjadi orientasi kita juga. Bagaimana kemudian ketika kita punya anak, yang saat keinginan punya anak itu didasari pada kekhawatiran akan eksistensi agama ini, maka itu nanti akan mempengaruhi ketika anak itu lahir. Bahwa dia sadar tujuan saya bahwa lahirnya anak ini terjaganya eksistensi agama ini. Maka dia akan maksimalkan upaya yang bisa dia lakukan. Nah, Bapak sekalian berkat Allah, dan itu pun menjadi doa di awal buat dia. Doa di awal, proposal awal dia kepada Allah. Ya Allah, aku bukan buat seneng-seneng doang loh Allah. Ya Allah, aku bukan cuma untuk kepentingan genetik, keturunan saja. Tapi ini untuk menjaga agamamu ya Allah. Proposalnya itu begitu ketika minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Yang mawaliku itu nanti ini semakin dipertegas lagi, dia akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Bapak sekalian melihat Allah, dari Zakaria ke Yakub itu jaraknya berapa? Ya. Yakub itu adalah Nabi Bani Israel pertama. Ya kan? Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub kan namanya Israel. Ada Yusuf, Ayub, Syuaib, Yusuf, Ayub, Syuaib, Ilyasa, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria. Zakaria itu udah 3 nabi terakhir dari Bani Israel. Sementara yang disebut ya kan, agar dia mewarisi aku dan sebagian dari keluarga Yakub, moyangnya yang disebut. Siapa Yakub? Nabiullah. Sehingga kan beberapa mufassir mengatakan permintaan Zakaria ini bukan permintaan agar mewarisi hartanya atau yang lainnya. Karena jika mewarisi hartanya tidak perlu disebutkan yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub, min ali Yaqub. Ketika minta anak, maka dengan sendiri dia di ahli waris harta. Tapi disebut karena diharapkan menjadi ya kan, mawali kenabian, mawali dari risalah. Nah, Bapak sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang mawali, banyak pendapat yang mengatakan makna tentang mawali. Ada yang mengatakan mawali itu adalah ahli waris, baik dia ashabah ataupun kalalah, yang laki-laki ataupun perempuan. Tapi ketika bicara pendekatan leksikal dan gramatikal,
Yang dimaksud dengan mawali itu juga selain bermakna ahli waris, dia juga bermakna penerus. Dia juga bermakna pengambil alih tanggung jawab. Secara leksikal maknanya adalah pengambil alih tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian milik Allah, dan mawali itu bentuk jamak dari maula yang artinya yang mengurus urusan. Jadi pengambil alih tanggung jawab, penerus yang mengambil alih tanggung jawab dan kemudian mengurus urusan dari generasi sebelumnya. Artinya apa? Ketika bicara tentang mawali, dia bicara tentang penjaga dan penerus risalah dari kenabian Zakaria alaihissalam. Nah, Bapak sekalian milik Allah, maka itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan anak kita? Bukan dia menjadi pengganti kita atau apapun, tapi bagaimana kemudian dia bukan mengganti kita dalam arti mengulang langkah kita, tapi dia penerus langkah kita. Jika kita sudah melangkah sampai 10, dia akan melanjutkan langkah ke-11 dan seterusnya. Seperti itu. Dan tentu berbeda dengan kita. Nggak mungkin sama dengan kita. Dia akan sesuai dengan zamannya dan keadaannya. Yang zaman serta keadaannya kita tidak mengetahuinya, karena di saat itu kita sudah tiada. Nah, Bapak sekalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian kita harus merancang, bukan menentukan kehendak, tapi merancang secara maksimal agar jadi apapun dia nantinya, dengan profesi apapun dia nantinya, apapun keahliannya, apalah gitu yang kita tidak bisa atur, tapi nilai-nilai kita dia teruskan. Risalah-risalah yang kita emban, dia lanjutkan. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang bagaimana memaksimalkan upaya itu, maka kalau di dalam surah At-Tahrim ya, kan Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah olehmu dirimu sendiri, wa ahlikum dan keluargamu nara, dari api neraka. Penempatan anfusakum wa ahli ya, itu harus diamati bahwa menjaga anak kita, dia bermula dari menjaga diri kita. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mendidik anak kita, maka kita harus bicara tentang bagaimana kita mendidik diri kita dan menyiapkan diri kita untuk mendidik mereka. Bapak sekalian, Allah. Maka sebelum kita bicara tentang requirement apa yang akan kita tanamkan kepada mereka, maka kita harus berbicara tentang requirement apa yang harus kita miliki. Apa requirement itu apa bahasa Indonesianya? Apa biasanya kalau ngelamar kerja syaratnya lah gitu ya. Requirement-nya yang dituntut, syarat untuk bisa diterima tuh A, B, C, D. Sebelum kita menanamkan A, B, C, D kepada anak kita, maka kita tanya gitu. Kita sendiri kan syarat-syaratnya apa yang udah kita punya. Bapak sekalian melakukan puasa. Nah, ketika kita bicara tentang memaksimalkan peran tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidiknya, maka yang pertama kali itu tadi kita harus bertanya nih, kita udah punya requirement apa? Karena mustahil kita memaksimalkan peran kita kalau kita sendiri requirement-nya masih minimal. Sekalian. Baik sebagai ayah ataupun sebagai ibu.
Sehingga ketika bicara requirement gitu, kalau saya boleh memilahnya, gitu, setidaknya ada 6 requirement, ada 6 persyaratan yang setidaknya harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua agar kita bisa maksimal dalam mendidik anak kita, dalam menanamkan nilai, dalam menanamkan risalah-risalah ini sehingga dia bisa melanjutkan nanti. Yang pertama, ya kan, requirement pertama orang tua itu dia harus punya keteladanan. Teruskan ya. Jadi tanpa keteladanan bohong. Dan ketika bicara keteladanan dia bicara mengekspresikan sesuatu yang dipahami dan dimengerti. Bukan memerankan sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi mengekspresikan sesuatu apa yang dipahami dan dimengerti dan dia miliki. Artinya dia mengekspresikan itu melakukan apa adanya, apa yang dia punya. Bukan memerankan. Kalau memerankan dia belum tentu memilikinya. Dia hanya menjadi artis dan aktor dari peran tersebut. Kalau seperti itu, hati-hati. Anak-anak itu adalah pengamat orang dewasa. Anak-anak itu pengamat yang baik dari orang dewasa. Dan dia akan bisa melontarkan sesuatu yang bahkan tidak kita sangka. Saya kalau sholat subuh, di antara surat yang sering saya baca itu adalah ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna dan seterusnya sampai selesai. Anak saya yang paling kecil sekarang kelas 3, naik kelas 3 ya, kelas 3 naik kelas 4. Hafalannya sudah qadarullah ya masuk juz 28 lah, artinya sudah 2,5 juz hafalannya. Nah, sekarang kemarin dia baru mau setoran surat As-Saff. Nah, ketika dia lagi murajaah, ketemu ayat itu komentar spontannya apa? Oh, ini ayat yang biasa dibaca Abi. Seperti itu. Ya. Itu yang saya maksud, anak itu pengamat orang dewasa. Bapak sekalian. Maka kalau kita hanya bermain peran, hati-hati. Ya. Lengah kita, maka dia akan melihat sesuatu yang di luar peran kita dan itu membuat kita terkejut. Kalau sekalian mereka Allah, ya maka keteladanan itu penting karena keteladanan bukan bicara peran, keteladanan bicara ekspresi menjadi diri sendiri. Untuk menjadi teladan prosesnya panjang. Di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam Abdullah Nasir Alwan, ya, kan ada 4 tuh proses mendidik kepada anak. Dan yang pertama dan utama adalah meneladankan. Setelah meneladankan baru membiasakan, setelah itu baru mengingatkan, setelah itu baru menasehatkan. Jadi nasihat itu belakangan. Tapi yang pertama dan yang utama adalah meneladankan. Dan teladan itu bukan bahasa verbal. Bukan bahasa kata-kata. Teladan itu bahasa perbuatan. Oh berarti harus siap dong jadi orang. Iya. Itulah kekurangan kita. Nggak ada sekolah jadi orang tua. Ya, orang mau nikah aja. Gitu. Siapa jadi orang tuanya, ntar begitu punya anak, ya kaget. Gitu. Bahkan kalau dalam psikologi perkembangan, kalau tidak salah, ada istilahnya syndrome of the second child, sindrom anak kedua, yang biasanya tidak direncanakan, tidak disiapkan, atau belum siap karena masih ngurusin yang pertama. Oh itu berefek. Makanya banyak anak kedua itu, dia bisa spesialnya tuh positif, tapi juga bisa negatif. Nah, Bapak sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Requirement yang kedua, ya, orang tua itu harus punya kombinasi bakat atau potensi kekuatan yang memadai. Orang tua itu harus punya potensi bakat atau potensi kekuatan yang memadai. Dia harus punya potensi orang tua. Maka supaya dia punya potensi, dia harus asah potensinya.
dalam hal apa potensi yang dia punya. Kenapa? Karena tadi dia akan memaksimalkan proses pengajaran, pendidikan kepada anak. Yang ketiga, dia harus memiliki ilmu juga yang memadai. Dan bukan hanya punya ilmu yang memadai, tapi terus mengupgrade ilmunya. Bukan hanya ilmu tentang pekerjaan, berapa banyak orang gitu. Ya, udah jadi dokter, tapi dokter di bidang akademiknya. Untuk pekerjaannya, bukan untuk dia dokter dalam urusan pekerjaannya, tapi ternyata dia masih SD dalam urusan mendidik anaknya. Nauzubillah. Sedih sekali yang seperti ini. Anaknya tidak lebih berharga daripada pekerjaannya. Karena untuk pekerjaannya dia siap sekolah sampai doktor, tapi untuk anaknya dia merasa cukup dengan menjadi level SD saja. Dan terus mengupgrade-nya. Karena bicara tentang pendidikan, dia berkembang. Tidak stagnan. Termasuk juga ya kan, ilmu bukan hanya ilmu how to teach gitu ya. Ilmu tentang bagaimana cara mengajar, ya kan, mengajarkan mendidik anak, tapi juga how to learn, ilmu tentang bagaimana kita belajar. Apa saja yang harus kita pelajari, yang dengan yang kita pelajari itu nanti kita bisa mengajarkannya. Faqidu syai' la yu'tihi, kan begitu kaidahnya. Yang tidak punya sesuatu dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Jangan sampai yang menjadi guru anak kita hanyalah guru-gurunya. Padahal seharusnya yang menjadi guru anak kita terutama adalah kita orang tuanya. Guru agamanya kita, guru Qur'annya kita, guru fikihnya kita, ya kan? Guru kehidupannya adalah kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menguasai strategi mendidik. Tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi how to learn and how to teach. Bagaimana cara mendidik. Karena mendidik itu seni. Bukan bedakan antara mengajar dengan mendidik. Kalau mengajar itu mengajarkan konten. Tapi kalau mendidik itu bukan hanya konten tapi ada rasa. Itu sebabnya saya katakan orang tua itu di rumah itu dia pengasuhan, bukan pengajaran. Karena pengasuhan itu ada konten, tapi ada rasa konten. Ada nuansa dalam konten itu, nilai rasa. Nilai rasa kepemimpinan seorang ayah dengan nilai rasa kepemimpinan seorang ibu itu beda. Makanya nanti ada mother leadership, kepemimpinan ibu. Itu sebabnya orang yang single parents, anak yang dibesarkan oleh single parents, dia akan timpang, tidak memiliki kelengkapan. Mungkin dia punya leadership, tapi leadershipnya hanya terbangun dengan nilai rasa orang tuanya yang ada. Kalau ibu berarti kepemimpinan ala ibu, tapi dia tidak punya rasa kepemimpinan ala seorang ayah, seorang laki-laki. Bapak sekalian, Allah SWT. Yang kelima, ya sejahtera lahir batin. Itu requirement juga seorang tua. Sejahtera lahir batin. Kenapa? Karena kesejahteraan lahir batin salah satu penopang ketentraman, ketenangan secara emosional. Sebab yang dibutuhkan dalam proses mendidik maksimal itu adalah kesabaran. Tanpa kesabaran, wah berat sekalian. Ya, ada namanya etos emosional. Ada namanya etos emosional. Ada namanya curiosity spiritual. Etos emosional. Dan itu salah satunya dipengaruhi oleh sejahteranya lahir dan batin. Bapak sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, orang tua itu adalah orang tua yang rajin berdoa. Ya. Kita ngarepin anak kita begini begitu, tapi kita doain jarang-jarang. Bahkan kalau udah bicara bab doa nih, ya di dalam Al-Qur'an itu bahkan sampai dibagi Bapak sekalian. Ada doa sebelum menikah, doa saat mau dalam tanda petik membuat anak, kemudian doa saat dia dilahirkan, lalu doa saat sebelum dia lahir, doa saat dia dilahirkan, doa setelah dia dilahirkan.
Itu ada, Islam mengajarkan doanya. Nah, kalau sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, karena waktu terbatas, saya akan selesaikan satu lagi ya. Masih agak banyak sebenarnya. Saya lagi coba milih-milih nih apa yang mana yang bisa saya sampaikan. Nah, sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang memaksimalkan sehingga mereka menjadi mawali kita, bukan mereka menjadi seperti yang kita mau, maka ada dua hal utama yang harus dilakukan orang tua ketika dia mendidik anaknya. Yang pertama adalah memberikan bekal, dan yang kedua menumbuhkan kemandirian. Jadi kita nggak usah ikut campur. Kamu harus les matematika, nak. Kamu harus ikut ini. Nggak usah ikut campur. Justru kita harus membaca di mana sisi lebih dia. Karena jika kita paksakan dia harus begini dan begitu, dan ternyata dia tidak punya kemampuan, itu dia yang akan tertekan. Atau dia punya kemampuan tapi bukan yang dia inginkan, dia akan menjalaninya setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Kalau sekalian, jadi yang kita lakukan hanya dua. Satu, ngasih bekal. Yang kedua, numbuhin kemandirian dia. Itu yang utama harus kita lakukan. Memberikan bekal. Bekal itu ada dua. Bapak sekalian, bekal itu ada dua yang harus kita kasih ke mereka. Yang pertama adalah bekal akhlak dan leadership. Bekal akhlak dan leadership. Jadi kalau bicara tentang pendidikan akhlak, ini panjang lagi nih, satu sesi, bisa sesi lain lagi gitu Mas sekalian. Tapi saya tidak akan detail gitu ya ketika bicara bekal akhlak dan leadership. Kenapa bekal akhlak dan leadership? Karena akhlak itulah yang akan membantu dia dalam menjalani kehidupan yang nantinya. Begitu pula dengan leadership, dengan kepemimpinan. Karena ketika bicara tentang kepemimpinan, nanti babnya itu bicara bab tentang dari proses awal ketika kita mendidik leadership mereka itu, bicara tentang curiosity-nya, membangkitkan rasa ingin tahunya, dan kemudian sampai pada tahap kepercayaan dirinya. Itu. Jadi bukan ngasih materi leadership, bukan. Tapi bagaimana menumbuhkan curiosity-nya, rasa ingin tahunya, dan kemudian menumbuh sampai kemudian dia memiliki kepercayaan diri. Yang itu sebenarnya nggak perlu kita nggak perlu carikan lagi, karena secara proses nanti dalam proses perkembangan otaknya gitu, itu kan ada 4 tahap Bapak sekalian. Proses pengembangan otak itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah memorizing, yang kedua adalah criticizing, yang ketiga adalah analyzing, dan yang keempat adalah ideating. Tahap pertama itu otak muda itu, otak anak-anak itu memorizing. Tahap kedua adalah criticizing. Ketika sudah bicara criticizing, dia sudah bicara tentang asking why. Disinilah kemudian curiosity ini akan berkembang. Kita tinggal menyuburkan itu. Semakin kita suburkan itu, semakin dia akan menjadi orang yang siap menjalani kehidupan. Tapi berapa banyak ketika orang tua nggak punya etos curiosity, akhirnya pada saat tahap criticizing itu terjadi, justru kita bungkam anak-anak kita. Kamu nanya mulu sih. Enggan menjawabnya. Sehingga kalau di antara guyonan di kalangan pendidik itu, ketika anak kita masih usia 0 sampai 2 tahun, 3 tahun, kita ajarkan dia untuk berbicara, berjalan. Ya, anak 0 sampai 3 tahun itu kita ajarin berbicara dan jalan. Ya kan? Betul tidak? Tapi begitu dia masuk usia 4-5 tahun, kita ajarkan dia untuk diam dan duduk. Ya, dia udah bisa ngomong nih, udah bisa bicara, akhirnya nanya macam, diam. Jangan nanya lagi gitu kan. Kenapa? Etos curiosity kita nggak ada. Kita enggan dipusingin sama anak kita. Basiklah Allah SWT. Ya, kenapa sih langit warnanya biru? Bingung jawab. Tanya ibu, ayah lagi sibuk
ambil koran baca. Sampai di ibu, bu, aku mau tanya apa nak, silahkan. Kenapa langit warnanya biru, Bu? Pusing juga ibunya. Akhirnya apa? Tanya sana sama nenek. Nggak lihat kamu, ibu lagi nyuci piring. Begitu saya tanya sama neneknya, nenek atau kakek, aku mau tanya boleh cu, gitu. Kenapa langit warnanya biru? Nggak bisa ngelak kakeknya atau neneknya, karena lagi di kursi goyang, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jawabnya sekenanya. Kenapa langit warnanya biru? Ya kalau hijau lu mucu. Sekalian mereka nampak. Sehingga kalau guyonan lagi itu yang namanya Isaac Newton itu kalau mungkin tinggalnya di Indonesia, dia lagi tidur kemudian kejatuhan apel, nggak akan lahir tuh hukum nggak akan ditemukan yang namanya hukum gravitasi. Kenapa? Kalau jatuh langsung wah rezeki ini langsung dimakan, gitu. Nggak berpikir kenapa jatuhnya ke bawah, seperti itu. Bahwa sekalian ke Allah SWT. Karena akhlak dan leadership inilah yang nanti akan menghasilkan attitude, ya, menghasilkan attitude dia. Dan attitude itu ya, nanti kemudian akan berkembang menjadi karakter. Dan karakter itu membuat dia punya persisten, ketahanan dalam menghadapi zaman. Bekal yang kedua, logika dan literasi. Kalau sekalian. Jadi kita harus bekali dia logika, keterampilan, kemampuan berpikir. Ajak dia berpikir. Pada saat dia bertanya itu asking why, kita balikin. Kira-kira kenapa? Nah? Ajak dia berpikir. Karena ketika dia sudah masuk di tahapan asking why, itu dia udah mumayyiz tandanya. Otaknya tuh sudah mengalami pertumbuhan secara sempurna sehingga dia bisa membedakan. Makanya dia bertanya. Logika, cara berpikir. Dan literasi. Kenapa literasi? Karena literasi itu yang akan menstimulasi logikanya. Kemampuan dia berpikir, dia akan memikirkan apa yang dia baca. Baik yang dia baca itu di dalam buku, dalam kitab, ataupun yang dia baca di dalam alam ini. Karena Allah katakan itu. Nafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah. Itu ayat literasi, Bapak Ibu. Ayat untuk membaca. Logika dan literasi inilah yang kemudian akan menghasilkan ilmu. Dan ilmu itu membuat seorang tahu dan terarahkan. Jadi bukan kita yang mengarahkan, tapi ilmu yang dia milikilah yang akan mengarahkan dia dan menyelamatkan dia nanti. Dan ketika dia memiliki ilmu, kualitas akan terbentuk dengan sendirinya. Dan kualitas itu tidak mesti sebagaimana yang kita mau, boleh jadi dia akan jadi lebih baik daripada yang kita mau. Dan yang kedua, yang terakhir, bekal yang harus kita lakukan kepada anak kita sebagai orang tua, selain memberi bekal, yang kedua adalah menumbuhkan kemandirian. Kalau sekalian mereka Allah Subhanahu Wa Taala ketika bicara tentang kemandirian ini, ya, dia bicara tentang keterampilan bagaimana menggunakan bekal. Jadi awal dikasih bekal. Tapi kemudian dia dikasih kemampuan dan keterampilan menggunakan bekalnya. Mengeksplor, memaksimalkan bekalnya. Banyak orang sekolah bisnis. Tapi nggak jadi pebisnis juga. Ujung-ujungnya jadi karyawan juga. Kenapa? Dia punya bekal bisnis. Tapi dia tidak diajarkan tentang bagaimana menggunakan ilmu bisnisnya itu. Bapak sekalian, kalau ada teman yang bilang salah satu tokoh bisnis yang keren itu kan siapa yang nulis buku tentang change itu, si Renald Kasali. Wah itu buku dia keren-keren itu, ya kan? Termasuk tentang bisnis. Tapi mari tanya, dia pebisnis bukan? Bapak sekalian. Bukan. Dapat sekalian mereka Allah SWT. Karena apa? Menumbuhkan kemandirian
itu akan mengeluarkan, menemukan, dan menguatkan bakatnya. Dan akan membangun mental serta kemampuan entrepreneurship-nya. Bahwa sekalian mendekat Allah SWT. Jika itu kita lakukan maksimal, maka insya Allah kita nggak perlu khawatir dengan mawali kita. Nggak perlu khawatir bahwa anak kita itu akan menjadi mawali kita. Bukan cuma sekedar jadi ahli waris harta kita, tapi bahkan dia menjadi ahli waris yang melanjutkan nilai-nilai ayahnya seorang pendakwah, maka dia pun akan tetap berdakwah. Walaupun cara berdakwahnya beda. Ayahnya ustaz, mungkin dia tidak berceramah, tapi dia berdakwah dengan kemampuan dia yang lain. Cuma dia tidak lepaskan dan tinggalkan tugas utama ayahnya itu, yaitu berdakwah. Sehingga sebagai penutup, Allah mengatakan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, wal yakhshal ladzina, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, hendaklah takut kepada Allah, allazina, orang-orang yang law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Orang-orang yang seandainya dia meninggalkan di belakangnya anak-anak mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka, terhadap anak-anaknya itu. Lemah dalam apa? Dalam segala hal. Ya. Lemah kemampuan berpikirnya, lemah literasinya, lemah kemandiriannya. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kita ninggalin anak kayak begitu. Ya. Boro-boro dia menjadi pelanjut jalan kita. Bahkan dia mau melangkah di dalam hidupnya sendiri, mungkin dia akan bingung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Masih ada waktu untuk tanya jawab Ustaz. Kalau saya tafadhol aja Pak. Ya, silakan aja. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan menyampaikan pertanyaan untuk Ustadz kita dari materi yang disampaikan tadi. Atau kalau ada dari masuk udah chat, silakan Asinun untuk dibaca pertanyaannya. Silakan. Atau ada yang mau bertanya langsung? Asinun? Baik. Ada, saya baca, saya langsung aja ya. Saya sudah baca, Pak. Oh ya. Sedikit terkait tadi yang kenapa menjawabnya C terkait dengan Nabi Yakub. Ibu perhatikan ayat itu. Ya. Pertanyaan Nabi Yakub lebih kepada nilai agar dia menjadi orang yang beriman, orang yang menyembah Tuhan, bukan bahwa dia harus menjadi ini dan menjadi itu, seperti itu. Dan itu sekali lagi keinginan dari orang tua yang disampaikan kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi dalam prakteknya dia tidak menghendaki atau memaksakan apa yang menjadi keinginannya itu. Tapi dia memaksimalkan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan itu tadi dari Pak Sinun tadi, bagaimana mendidik anak yang punya karakter ya, punya
memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Bapak sekalian oleh Allah SWT. Sebelum kita bicara tentang bagaimana mendidik anak yang punya karakter dan sifat yang berbeda-beda, maka pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana kita mendidik karakternya? Seperti itu. Ya. Jangan sampai kemudian kita jadi orang yang tahu-tahu nih karakter anak saya begini nih. Yang karakternya itu di luar apa? Bahkan di luar bayangannya. Itu sebabnya tahapan awal mendidik anak itu adalah membentuk karakternya. Mendidik karakternya. Dan karakter itu Bapak sekalian, karakter itu ada 5 unsur pembentuknya. Yang pertama adalah gen. Karena karakter itu dia herediter sifatnya, bawaan. Jadi genetik. Jadi jangan kita jadi orang yang kaget setelah anak kita punya karakter. Tapi kita sendiri harus mendidik dia dengan karakter. Kita menumbuhkan karakternya. Dan langkah pertamanya adalah karakter itu dibentuk oleh gen. Berarti apa? Seperti apa anak yang kita inginkan punya karakter sangat ditentukan dengan siapa ibu dan bapaknya yang kita nikahin nanti. Ya, makanya pernah saya ceritakan atau belum karena bab ini. Pernah satu kali Khalifah Umar bin Khattab itu didatangi oleh seorang ayah yang kemudian dia curhatlah sama Umar tentang anaknya yang durhaka, wah segala macam lah kedurhakaannya. Makanya kata Umar, lantas gimana? Ya, aku minta kepadamu ya Khalifah, tolong nasihati anakku. Wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, ya udah bawa sini anakmu. Aku akan nasihati dia. Dibawa anaknya udah ABG, udah belasan tahun usianya. Lalu kemudian ketika dibawa kepada Umar, sama Umar digandeng anak itu dibawa menjauh dari ayahnya. Ya, supaya ya ini menjaga harga diri anaknya juga gitu. Ini kita juga harus lakukan itu. Kalau nasehatin anak, sekalipun dia salah, jangan di depan orang, jangan di depan keramaian, kata di depan adik-adiknya. Hargai harga diri dia. Karena kalau kita menghargai dia, insya Allah dia akan menghargai dirinya sendiri. Tapi kalau kita nggak menghargai dia, bagaimana dia akan menghargai dirinya sendiri? Ketika Umar tarik, Umar langsung nasihatin. Nah, aku dengar dari ayahmu, katanya kamu durhaka, kamu gini. Terus kamu jangan begitu, kamu harus dinasihatin sama Umar panjang lebar. Setelah selesai, anak itu dengerin. Dan setelah Umar terdiam, anak itu bilang, sudah ya, Amirul Mukminin, sudah. Boleh aku bertanya? Silahkan. Satu saja pertanyaanku ya Amirul Mukminin, tapi tolong dijawab. Silahkan. Apa kata anak itu? Adakah kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Kalau kita menjawabnya, ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi apa? Kata Umar, setidaknya ada 3 kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Apa kata Umar? Yang pertama, seorang ayah wajib mencarikan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya, wajib memilihkan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Tapi bukan setelah anaknya lahir ya Pak. Kalau anaknya lahir, itu maunya Bapak itu. Artinya Bang, ketika memilih istri itu mikirnya bukan cuma dia jadi istri baik apa enggak. Dia akan jadi ibu anak-anak saya yang baik enggak ya? Itu berpikirnya ketika mau nikah itu bukan hanya sekedar enak dipandang oleh kita. Tapi bagaimana dia layak nggak ya jadi ibu yang baik? Itu maksud pesan Umar. Seorang ayah tuh wajib memilihkan dan mencarikan ibu yang baik untuk anak-anak. Kenapa? Karena genetik karakter. Bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya, nanti anaknya pasti punya karakter yang bawaan dari kedua orang tuanya. Ya, ayah wajib memberikan nama yang baik untuk anaknya.
Ayah wajib mengajarkan Quran kepada anaknya. 3 kata Umar. Pilihin ibu yang baik, ngasih nama yang baik, dan mengajarkan Quran. Lalu sekarang mereka Allah SWT. Kita tanya saja sekarang. Jadi jangan terkejut baru berpikir tentang gimana mendidik dengan karakter yang berbeda. Kita sendiri ini sesuai dengan bacaan petaan kita kan nih karakter anak kita ini. Atau jangan kita terkejut kok dia begini ya. Berarti kita agak abai itu ketika mendidik karakternya, atau bahkan mungkin kita tidak menyiapkan mendidikan karakter kepada dia. Itu tahap awal. Genetik atau herediter, kemudian pengasuhan, pendidikan, pengalaman, pembiasaan. Itu karakter itu terbentuk oleh kelima hal itu, Bapak sekalian. Dan itu semua prosesnya dari awal, dari sejak dia dilahirkan. Karena ada pengasuhan, ada pendidikan, ada pembiasaan, ada pengalaman. Lalu sekarang mereka Allah. Nah, setelah kan tumbuh gitu, oh ini kayaknya ngambil karakter ayahnya dari sisi ini nih. Gitu. Kalau saya sama istri itu ngomong, anak saya 5, Pak. Dan sekali lagi bahwa saya pun belum proven, tapi saya proven sampai hari ini setidaknya. Karena apa? Sebagaimana tadi di awal, keberhasilan itu tidak dilihat dari bahwa dia menjadi sesuatu, tidak. Tapi seberapa maksimal. Kalau usaha kita sudah maksimal, ternyata dia jadinya nggak maksimal, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa dibilang sebagai orang tua yang gagal. Kita gagal ketika kita belum maksimal. Ada orang tua yang nggak maksimal, anaknya jadi keren, gitu. Pinter, dokter, ustadz, bapaknya padahal nggak ngapa-ngapain. Apakah itu bapak yang berhasil? Ya kagak, gagal. Kenapa? Dia nggak melakukan apa-apa. Siapa yang didik anaknya? Yang didik anaknya ibunya. Yang didik anaknya siapa? Lebih banyak gurunya di pesantren dan segala macam. Oleh sekalian naik Allah. Setiap anak saya itu 5 itu dari kecil ketika mereka lahir, saya kasih nama Fabel untuk anak-anak saya. Nama binatangnya. Anak pertama itu singa. Anak kedua itu lumba-lumba. Burung pipit, burung. Anak ketiga itu beruang. Anak keempat itu lumba-lumba. Dan anak kelima itu kuda. Kuda perang. Saya sedang menanamkan karakter setiap hewan itu pada mereka. Tentu yang positif ya, bukan yang negatif. Dan saya ceritakan kepada mereka. Saya sebut. Bukan berarti nanti bilang, kok karakter hewan? Bukan. Tapi artinya gini, kan kalau dalam dunia fabel itu kan, dia memanusiakan kan karakter hewan itu. Contoh misalnya, singa itu kuat, dia pemberani. Dia hidupnya berjamaah, nggak infirodiah, nggak sendirian. Dia selalu berjamaah. Dan dia itu tadi dia kuat, dia pemberani. Beruang itu dia besar, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi dia berdiam. Gerakannya tidak secepat singa, tapi sekali bergerak, dia bisa menghancurkan. Itu contoh, misalnya. Terus yang burung, ya burung pipit lebih benar, ya kan? Burung itu dia selalu bersuara. Gitu. Dia terbang. Ya. Yang namanya lumba-lumba itu senang menolong. Dia baik, dia ramah, dia empatik. Yang namanya kuda, itu berani, punya kekuatan, patuh dan taat pada penunggangnya. Silakan dibaca tafsir surat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughiratu, itu luar biasa Allah bicara tentang kuda. Allah saja banyak memberikan perumpamaan dengan hewan. Jadi lebih ke sana gitu, ngambil karakter. Dan kelima anak itu tumbuh dengan karakter yang saya inginkan, yang saya tanamkan. Sehingga mereka punya, dan akhirnya nanti
cara pengajarannya pun sudah saya siapkan juga gitu. Dalam tanda petik gitu ya, ngajar punya karakter singa itu kayak gimana gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang gimana sih pakai fabel? Saya anak sastra soalnya. Ya. Senang mengambil pelajaran dari banyak hal. Bapak sekalian memuliakan Allah SWT. Itu jadi disesuaikan. Satu anak saya, jadi memang qadarullah anak saya yang ketiga Bapak sekalian. Ya, karena ada sesuatu ketika dia lahir sehingga kemudian berpengaruh terhadap perkembangan dia lah ya gitu. Ya, dokter sudah wanti-wanti dari dulu, ya kan ketika dia lahir terus umur setahun dia sempat panas tinggi, step, kejang sampai pingsan, ya seharian dia pingsan. Kemudian dokter juga tambahin lagi, jadi waktu kecil ketika lahir hampir meninggal karena dia nggak bisa nafas, udah membiru tubuhnya. Tapi kemudian qadarullah dia sadar, dia hidup. Di umur setahun dia pun hampir meninggal. Sehingga kata dokter ini ada masalah dengan otaknya Pak ya, dia akan begini segala macam. Yang tanpa saya sadari, sesungguhnya ini indahnya cara Allah. Sesungguhnya itu semua mengarah kepada karakter beruang itu. Yang dia memang diam, nggak banyak, tapi benar. Anaknya berani, anaknya kuat. Gitu. Dia pendiam, dia nggak banyak bicara. Tapi dengan segala keterbatasannya qadarullah. Walaupun baru sampai pada tahap dia sudah bisa menyelesaikan setoran 30 juz di usia 14 tahun. Dengan segala kekurangan ininya. Yang burung pun begitu. Ngoceh mulu. Tapi ngocehnya itu nanya ini, itu, segala macam. Dan keinginannya terbang. Dia pengen terbang. Pengen sekolahnya di luar. Seperti itu. Nah, itu tinggal nanti kita lihat apa kecenderungannya. Yang satu yang keempat, dia senang gambar. Ya sudah, gimana didik dia? Jangan disamain. Ikutin karena sekarang lagi via online semua. Nggak semua sih ya, tapi setiap kita dapat link tentang pembelajaran komik, kita ikutin dia. Dia baru lulus SD, dari sejak kelas 5, kelas 6 SD, dia sudah yang aku buat bisa diterbitin nggak? Udah banyak dia bikin gambar-gambar komik gitu ya di kertas bukunya. Yang kedua, ngikutin sayanya. Dia senang nulis. Dia sudah sering nulis di Wattpad. Pembacanya pun tidak sedikit. Jadi dan akhirnya ikut kalau ada training penulisan segala macam diikutin. Saya nggak melulu dan maniak dengan akademik bahwa akademik itu matematika enggak, saya nggak begitu. Seperti itu. Kalau saya kasih ke mereka ada basic learning yang harus kalian miliki, tapi ada advanced learning. Nah, basic learning inilah yang akan Abi kasih. Karena yang advance itu dia akan bisa melalui pengembangan dengan sendirinya seiring dengan perjalanan usia kalian. Basic learning itu yang saya tanamkan. Begitu Pak, wallah bisa, mohon maaf kalau jadi kepanjangan. Tapi jadilah pemerhati anak-anak kita. Jadilah pemantau perkembangan dari setiap usia anak kita. Jangan hanya jadi pemerhati pekerjaan kita. Jangan hanya menjadi pemerhati yang lain-lainnya. Ya kan? Pemerhati bangsa, pemerhati politik, anaknya nggak diperhatiin. Bangsa dipikirin, anak nggak, padahal anak itu yang akan membangun bangsanya nanti. Sekali lagi Allah bisa, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik Ustadz, begitu tadi sebagai kata penutup dari Ustadz ya. Baik. Waktu sudah menunjukkan jam 10:59, jam 11 ya. 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 Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini bermanfaat untuk kami semua, dan kita berharap
Nanti masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Ini yang kedua Ustaz ya? Iya Pak, betul. Ya. Saya boleh closing di akhir Pak. Ya, betul Ustaz. Oke, betul baik. Ustaz. Bagus sekali dari Allah. Jadi ketika kita bicara tentang mawali, kita tidak sedang bicara tentang apa dan siapa. Ya, tapi kita sedang bicara tentang bagaimana. Bagaimana. Karena apa dan siapa akan menjadi apa dia, akan menjadi siapa dia, itu bukan hak kita. Itu adalah hak Allah dan hak dirinya, si pemilik tubuh anak kita. Tapi ketika kita bicara diri kita dalam bab menjadikan mereka mawali kita bicara tentang how, tentang bagaimana. Nah, ketika bicara tentang bagaimana, maka apa istilahnya tadi, fagidu syai' la yu'tihi tadi. Kapasitas kita, ya kan, konten yang kita punya itu akan menentukan seberapa baik how, seberapa baik bagaimananya kita dalam menjadikan dia menjadi mawali kita di kemudian hari. Jangan sampai ayahnya seorang aktivis dakwah, ibunya seorang aktivis dakwah, tapi ternyata anak-anaknya jauh dari dakwah sama sekali. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini bisa mengambil ilmu yang bermanfaat ini, kemudian memposisikan masing-masing sebagai orang yang akan melaksanakan tugas sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak. Laksanakanlah amanah yang Allah berikan anak-anak kita. Kemudian lanjutnya kita bagaimana kita mengarahkan mereka agar mereka menjadi mawali. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah habis. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan. Kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, diakhiri dengan kafatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah suatu saat kita bertemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Analis ya.